Sebelum kita mulai, perlu kamu tahu, film ini penuh dengan adegan brutal, tekanan psikologis, dan momen yang mungkin bikin kamu nggak nyaman. Jadi, kalau kamu sensitif dengan darah atau kekerasan, lebih baik pikir-pikir dulu sebelum lanjut. Tapi kalau kamu siap, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita muda berwajah cantik bernama Jennifer, seorang penulis yang sedang mencari inspirasi untuk novel barunya. Setelah check out dari sebuah hotel, Jennifer melanjutkan perjalanan menuju penginapan terpencil di tepi sungai, tempat yang katanya tenang dan cocok untuk menulis. Dalam perjalanan, ia berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bensin. Di sana, ia bertemu petugas bernama Johnny serta dua remaja lokal, Andy dan Stanley, yang sedang bermain di sekitar. Sambil menunggu, Jennifer bertanya pada Johnny seberapa jauh lagi penginapan itu. Johnny menjawab, "Cuma setengah mil lagi dari sini." Mereka pun mengobrol singkat tentang daerah sekitar, dan Johnny tampak agak terlalu tertarik pada Jennifer. Sesampainya di penginapan, Jennifer langsung menikmati suasana alam. Ia menemukan sungai yang jernih tak jauh dari sana, melepas bajunya dan menceburkan diri untuk berenang dengan damai. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Ketukan di pintu kamarnya membuat Jennifer terkejut. Saat dibuka, ternyata itu hanya kurir dari minimarket. Namanya Matthew, biasa dipanggil Medium oleh teman-temannya. Dia tampak gugup saat bertemu Jennifer, mungkin karena kecantikannya. Setelah mengantar pesanannya, Matthew langsung pergi dan dengan semangat menceritakan pada teman-temannya tentang wanita cantik yang baru saja ia temui. Malam harinya, Johnny, Andy, Stanley, dan Matthew berkumpul sambil memancing di tepi sungai. Mereka membicarakan Jennifer dengan cara yang tidak sopan, penuh rencana jahat dan nafsu yang ditekan. Keesokan paginya, Jennifer bersantai di dermaga dengan bikini, menikmati sinar matahari. Namun, Andy dan Stanley datang dengan perahu, berusaha mendekatinya dan menggoda dengan cara yang sangat tidak pantas. Jennifer dengan tegas menolak mereka dan kembali ke kamarnya. Hari berikutnya, Jennifer berlayar sendirian dengan perahu kecil, tapi Andy dan Stanley kembali muncul, menyeret perahunya ke pinggiran hutan. Di tempat sepi itu, mereka berusaha menyerangnya. Jennifer melawan, tapi mereka lebih kuat. Ternyata Johnny dan Matthew juga ikut terlibat. Semua ini adalah rencana busuk mereka untuk mempermalukan dan menyakiti Jennifer. Dalam situasi itu, Johnny menyuruh Matthew untuk mencoba Jennifer, tapi Matthew menolak dengan alasan dia tidak tega dan belum pernah melakukan hal seperti itu. Karena menolak, Johnny sendiri yang melanjutkan perbuatan biadab itu. Setelah semuanya terjadi, mereka meninggalkan Jennifer begitu saja, lemas dan terluka di tepi sungai. Dengan sisa tenaga, Jennifer merangkak kembali ke penginapan. Saat ia mencoba menelepon bantuan, Stanley datang dan kembali menyiksanya. Dalam keputusasaan, Jennifer melawan, tapi lagi-lagi dipukuli hingga hampir pingsan. Mereka kemudian memaksa Matthew untuk membunuh Jennifer. Tapi Matthew, yang masih punya sedikit hati nurani, hanya menggoreskan darah di mulut Jennifer agar terlihat seperti sudah tewas. Ia tak sanggup membunuhnya. Waktu berlalu, Jennifer mengurung diri sembari merawat lukanya dan menyusun rencana balas dendam. 2 minggu kemudian, keempat pelaku berkumpul di sebuah restoran. Mereka berbicara santai tentang mayat Jennifer yang tak kunjung ditemukan. Johnny mulai curiga menanyakan detail kepada Matthew. Karena tidak puas dengan jawabannya, Johnny menyuruh Andy dan Stanley memastikan sendiri ke tempat terakhir mereka meninggalkan Jennifer. Namun saat mereka datang ke sungai, mereka melihat Jennifer masih hidup. Mengetahui hal ini, Johnny, Andy, dan Stanley memukuli Matthew habis-habisan karena merasa telah dikhianati. Ia tak lagi dianggap teman. Sementara itu, Jennifer yang kini telah pulih sepenuhnya datang ke gereja untuk menenangkan diri dan memohon kekuatan. Setelah itu, ia mulai mengintai mereka satu persatu. Korban pertama adalah Matthew. Ia kembali disuruh mengantar barang ke penginapan Jennifer. Karena trauma, ia membawa pisau untuk berjaga-jaga. Namun saat bertemu Jennifer di tepi danau, ia terkejut melihat Jennifer yang kini tampak berbeda. Tenang, tapi menakutkan. Jennifer menggoda Matthew untuk bermain, dan Matthew yang lengah pun terjebak. Di tengah permainan itu, Jennifer mengikat lehernya dengan tali dan menggantungnya hingga mati. Korban selanjutnya adalah Johnny. Jennifer mendatangi Johnny dan mengajaknya ke penginapan. Saat mereka berendam di bathtub, Jennifer membawa pisau dan memotong alat vital Johnny. Ia dibiarkan sekarat, kehilangan darah perlahan-lahan hingga akhirnya mati. Stanley yang menyadari teman-temannya menghilang, datang mencarinya.
Tapi Jennifer sudah menunggunya di bawah kapal. Saat Stanley berada di atas perahu, Jennifer menjatuhkannya ke air, membuatnya panik dan memanggil Andy untuk membantu. Andy datang membawa kapak, berusaha membunuh Jennifer, tapi Jennifer berhasil merebut kapak itu dan menghantamkan ke punggung Andy hingga ia mati di tempat. Stanley, kini sendirian dan ketakutan, mencoba melarikan diri. Tapi Jennifer berhasil mengejarnya dan membunuhnya dengan baling-baling mesin perahu menghancurkan tubuhnya. Film pun berakhir dengan Jennifer yang berdiri di tengah danau, menatap langit dengan tenang. Balas dendamnya telah selesai. Kisah mengerikan tentang balas dendam seorang wanita yang dipaksa menanggung luka fisik dan mental oleh para pria biadab. Tapi jangan main-main dengan seorang wanita yang dikhianati, karena ketika dendam membara, tidak ada tempat aman untuk bersembunyi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di alur film selanjutnya.